Oke, mungkin langsung aja aku bakalan bahas tentang isi dari panduan UTBK SBMPTN tahun 2022. Di sini ada deskripsinya. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang SNMPTN ya teman-teman, jadi kalian harus nonton juga. Oke, di sini ada materi tes. Materi tesnya yaitu ada TPS atau tes potensi skolastik, bahasa Inggris dan TKA ya. Nah, bahasa Inggris ini yang baru teman-teman di tahun ini. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu bahasa Inggris masih ada. Cuman di tahun kemarin 2021 itu nggak ada. Bahkan di tahun 2020 itu cuma tes potensi skolastik doang. Di tahun ini ada 3 ya, TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Metode tesnya UTBK, kelompok ujiannya ada saintek, soshum, dan campuran. Untuk kesempatan tes kalian hanya bisa tes 1 kali. Jadi kalau kalian tahun ini tidak lolos, kalian nggak akan bisa lolos. Jadi kalian harus ngulang lagi di tahun selanjutnya. Kalau di tahun 2020 itu 2019 kalau tidak salah. 2019 itu bisa tes 2 kali kayak gitu. Jadi kalian kalau tahu di tes pertama di tahun 2019 itu ya, di tes pertama kalian nilainya kecil, jadi kalian bisa perbaiki di tes selanjutnya, dia tes yang kedua kayak gitu. Terus pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Setiap harinya ada 2 sesi. Hasil tesnya akan diberikan hasil tes secara individu, jadi bakalan dikasih tahu langsung di web resminya ya. Terus selanjutnya, persyaratan peserta UTBK tahun 2022. Kalian tuh yang pertama persyaratannya harus punya akun LTMPT. Nah, ini nanti bakalan aku kasih tahu di video selanjutnya ya, untuk pembuatan akun setelah pembukaan setelah pembuatan akun LTMPT dibuka ya. Terus yang kedua, siswa SMA kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun. Nah, ini buat kalian yang kelas 12 sekarang. Terus kayak gimana yang lulusan tahun kemarin? Masih bisa kok ada di poin 3-nya. Jadi, 3 tahun berturut-turut dari angkatan atau lulusan SMA tahun 2020, 2021, dan tahun ini di tahun 2022. Jadi, kalian masih bisa ikut tes UTBK. Setelah itu gimana, Kak? Udah nggak bisa. Kalian udah nggak bisa. Makanya nanti masih banyak jalur yang lainnya ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya, persyaratan peserta yang untuk peserta dari program studi saintek itu mengikuti TPS bahasa Inggris dan TKA saintek kayak tadi ya, kayak gitu. Udah dijelasin. Peserta yang akan memilih prodi soshum berarti dia bakalan ngisi TPS bahasa Inggris dan TKA soshum. Terus buat yang campuran dia double ya, dia saintek dan soshum. Jadi semuanya dia isi dari TPS bahasa Inggris, TKA saintek juga, terus TKA soshum juga. Ini buat kalian yang lintas jurusan. Aku saranin sih mending gak usah lintas jurusan ya, karena kalian belajarnya harus 2 kali lipat gitu. Belum tentu kejar kayak gitu. Tapi kalau kalian udah ada persiapan sebelumnya itu is okay, nggak apa-apa gitu. Terus selanjutnya ada hasil UTBK hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi kalau hasil UTBK atau hasil tes kalian itu hanya berlaku di tahun ini, di tahun 2022. Kalau tahun selanjutnya atau tahun depan kalian harus tes lagi kayak gitu. Yang terakhir yaitu membayar biaya UTBK. Nah, biaya UTBK untuk tahun ini yaitu 200.000 untuk prodi saintek atau soshum. Nah, untuk campuran buat kalian yang ngambil campuran yang lintas jurusan itu 300.000 seperti itu ya. Nah, terus ini materi UTBK-nya ada tes potensi skolastik, tes bahasa Inggris, dan tes kemampuan akademik. Nah, ini yang baru ya, yang aku bilang tes bahasa Inggris. Memang nggak baru sih sebenarnya, cuman karena memang tahun kemarin tidak ada bahasa Inggris, nah tahun sekarang ada bahasa Inggris lagi gitu.
Nah, terus ini materi ujiannya apa aja sih? Materi ujian untuk Saintek yaitu materi ujian TPS, isinya tentang potensi skolastik kayak gitu ya. Terus bahasa Inggris dan TKA Saintek. Nah, TKA Saintek ini isinya matematika. Nah, matematika di sini matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Waktunya itu ada 195. Ini bakalan aku bahas nanti di video selanjutnya juga ya, tentang gimana caranya kalian ngebagi soal mengerjakan soal dengan jumlah sekian dalam waktu 195 menit ini, kayak gitu. Terus untuk kelompok ujian soshum itu ada TPS, bahasa Inggris, dan TKA. TKA soshumnya meliputi ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Emang IPS nggak ada atau soshum itu nggak ada matematika ya? Ada kok di ujian TPS, tapi dia matematikanya hanya matematika dasar banget, cuma kali bagi tambah kurang kayak gitu-gitu, cuman soalnya dimodifikasi sedemikian rupa kayak gitu. Cuman kalau untuk perbedaannya untuk di Saintek, kalau di Saintek itu matematikanya matematika IPA, jadi lebih rumit lagi. Nggak rumit sebenarnya, cuman ya memang berbeda seperti itu. Terus untuk kelompok ujian Saintek dan soshum atau campuran itu double ya, tapi waktunya tidak 195 menit, waktunya lebih lama yaitu 285 menit. Terus selanjutnya untuk tahapan pendaftaran, di sini tahapan pendaftarannya kalian harus registrasi akun. Yang harus kalian siapin apa aja sih? Ya, yang harus kalian siapin ketika registrasi akun itu yang pertama NISN kalian. Kalian harus tahu NISN kalian, NPSN. NPSN ini nomor pokok sekolah nasional. Jadi kalian harus punya NPSN ini. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa tanya ke sekolahnya masing-masing ya. Dan tanggal lahir, kayak gitu. Ini yang harus kalian siapin. Setelah kalian registrasi akun, nanti baru kalian bisa login ke akun LTMPT. Setelah login, kalian harus memilih menu verifikasi dan validasi data. Apa aja sih di dalamnya? Nanti bakalan ngisi biodata, terus kalian juga harus siapin pas foto, terus verifikasi biodata juga. Setelah itu kalian bisa memilih menu pendaftaran UTBK. Nah, untuk pendaftaran UTBK ini kalian bisa memilih program studi, mengunggah portofolio buat kalian yang milih jurusan olahraga dan seni. Kalian harus mengunggah portofolio, terus memilih pusat UTBK PTN dan mendapatkan slip pembayaran kayak gitu. Terus selanjutnya membayar di bank, melakukan login kembali. Jadi kalian nanti udah langsung, kalau kalian udah bayar, kalian udah langsung udah langsung terupdate gitu ya datanya. Jadi kalau kalian udah bayar, ya udah pas kalian buka lagi kalian udah bisa nyetak kartu peserta. Terus selanjutnya mengikuti UTBK. Jadi kalian harus lihat, kalau yang udah dapat kartu harus tahu informasi yang ada di kartu tuh ada apa aja. Kalian harus perhatiin baik-baik kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ketika tes, di sini kalian harus wajib membawa ijazah untuk kelulusan tahun 2020 dan 2021. Terus untuk siswa SMA yang tahun ini, yang tahun 2022, harus bawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi cap stempel yang sah. Jadi kalian nanti minta ke kepala sekolahnya surat keterangan identitas pelajar dari sekolah dan harus ada fotonya, harus ditandatangani kepala sekolah dan harus distempel basah oleh sekolah kayak gitu. Terus untuk peserta tunanetra juga harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Seperti itu. Nih, di sini ada perhatian buat teman-teman ya semuanya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2022 akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Di video sebelumnya aku udah bahas buat kalian yang lolos SNMPTN tahun 2022, ketika kalian lolos SNMPTN tapi kalian nggak lanjut, itu kalian bakal di blacklist, bahasanya seumur hidup gitu ya. Bahasanya seumur hidup itu kalian nggak akan bisa daftar SBMPTN, kalian nggak akan bisa daftar perguruan tinggi negeri yang lainnya sampai kapanpun kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada lokasi UTBK. Nah, lokasi UTBK ini kalian nggak usah khawatir untuk yang jauh, jadi kalian bisa pilih tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian kayak gitu. Karena panitia sudah menyiapkan 74 pusat UTBK di perguruan tinggi negeri. Nah, bisa nggak cuma di
PTN sih, biasanya di sekolah-sekolah juga yang memiliki fasilitas komputer yang memadai untuk tes UTBK biasanya dijadikan tempat tes juga kayak gitu. Jadi jangan takut nggak kebagian kursi kayak gitu. Terus selanjutnya pelaksanaan UTBK. Pelaksanaan UTBK itu dilaksanakan dalam 2 gelombang ya. Per gelombangnya ada 7 hari. Gelombang pertama nanti di tanggal 17 Mei sampai 23 Mei. Terus gelombang keduanya di 28 Mei sampai 3 Juni. Tapi ini bisa berubah sih sebenarnya karena memang melihat pendaftar UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi panitia nanti bakal nge-plotting ya. Terus selanjutnya waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaan kelompok ujian saintek dan sosum. Nih, jadi kalian sebelum tes itu kalau bisa 90 menit atau 60 menit, kalau bisa sih 90 menit sebelum tes itu kalian tuh harus udah ada di tempat. Kenapa? Karena nanti kalian bakalan dicek semuanya kayak perlengkapan, identitas, dokumen, dan lain-lainnya. Terus kalian juga bakalan dikasih lihat video tentang tutorial untuk mengisi mengisi soal di UTBK itu gitu tuh, gimana caranya, terus kalau kembali gimana, kalau seandainya nggak diisi gimana, kayak gitu-gitu ya. Terus selanjutnya ini untuk kelompok campuran. Nah, untuk kelompok campuran karena tadi double ya, jadi dia waktunya bakalan lama, seharian full kayak gitu. Tetap ya harus 90 menit sebelum kegiatan UTBK atau kegiatan tes ujian kalian. Jadi kalian jangan sampai telat. Pokoknya aku ingetin jangan sampai telat. Kalau kalian telat, udah kalian bakalan gagal di tahun ini. Kalian nggak bisa lanjut lagi. Kalian harus ngulang di tahun selanjutnya. Terus biaya UTBK. Untuk biaya UTBK tahun ini yaitu tadi aku udah bahas, kalau nggak salah ya, aku udah ngasih tahu kalau biaya tahun ini yaitu 200.000 untuk ujian saintek atau sosum. Tapi kalau untuk yang campuran, yang lintas minat, yang kalian tetap kekeh pengen lintas minat itu 300.000 ya. Terus ketentuan SBMPTN-nya, pilihan program studi di tahun ini itu hanya boleh memilih 2 program studi, boleh di satu PTN atau boleh di 2 perguruan tinggi negeri. Contoh satu prodi di Universitas A dan satu prodi di Universitas B, atau 2 prodi di satu universitas, kayak gitu bisa aja. Terus kesehatan, iya, ini semuanya udah ya. Buat kalian, aku ingetin buat kalian yang lulusan tahun 2020 dan 2021, kalian harus memiliki ijazah. Tapi ya kalau ijazahnya masih ditahan sekolah gimana? Kalian harus minta bantuan ke sekolahnya untuk meminjamkan ijazah kalian, cuma buat tes doang. Jadi tapi nanti balikin lagi ke sekolah, jangan sampai hilang kayak gitu ya. Karena dokumen penting banget. Terus untuk jadwal UTBK-nya, ini jadwal UTBK-nya, pembuatan akunnya untuk UTBK SBMPTN itu jadwalnya tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Ini kalian harus catat ya, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai ketinggalan informasi kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak buat akun, kalian nggak akan bisa daftar UTBK SBMPTN dan jalur LTMPT yang lainnya kayak gitu. Nah, terus gimana untuk peserta pelamar beasiswa KIP kuliah? Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP kuliah. Jadi buat kalian yang daftar KIP kuliah, kalian harus daftar KIP kuliah dulu di web KIP kuliahnya. Baru nanti ada kebijakan dari dari Kemdikbud kayak gitu ya. Nah, aku bakalan bahas kira-kira gimana sih daftar KIP kuliah, terus tahun 2022 ini kalau yang daftar KIP kuliah bisa gratis nggak sih kayak tahun kemarin kayak gitu ya. Oke. Terus nah udah mungkin itu aja infonya. Kalian selamat berjuang buat kalian pejuang UTBK SBMPTN, jangan berkecil hati, tetap semangat. Terus tetap tolong support channel ini supaya aku juga semangat ya buat lanjutin video-video selanjutnya. Kalau kalian mau request kita bakalan bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.